Sudah makan semua? Belum. Kenapa belum makan? Silakan Bu, jadi istirahat. Oke, baik. Ketua kelasnya siapa ketua kelasnya? Karena Bu, Pimpin kami. teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Ibu cek hadirannya ya. Ya Bu. Tasna, Hadir Bu. Gina, hadir Bu. Nuranadia, Hadir Bu. wah, hadir semua ya. Ya Bu. Baik. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Belum Bu. Baik. Oh, sebelum itu ibu tanya. Ada yang masih ingat kemarin waktu minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, baik. Ada yang tahu pembelajaran kita kemarin waktu minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya Bu, tentang bentangan alam di Indonesia. Ya, mantap. Oke, hari ini kita lanjut materinya yaitu materi kita hari ini tentang pemanfaatan dan dampak sumber daya alam. Baik, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mampu menganalisis karakteristik ruang dan tingkat kota, kabupaten, dan provinsi yang berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, mampu mengevaluasi dampak pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, mampu mensintesis informasi tentang karakteristik dan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian mampu menerapkan pengetahuan tentang karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian mampu menerapkan pengetahuan tentang pemanfaatan sumber daya alam secara kelanjutan dan pengambilan keputusan yang berkepentingan aspek kesejahteraan masyarakat di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Kemudian yang terakhir, mampu menjadikan hasil identifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif, jelas, dan berbagai pihak yang terkait. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu akan refleksi dulu, Ya, kepada menteri, silahkan berdiri dulu. Baik, Nur Amelia bisa pimpin untuk paling teman-temannya menyanyi. Ya Bu. Baik, semuanya menyanyi lagu Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku. Oke, baik. Sudah semangat semuanya? Semangat, Bu. Oke. Jadi, fokus ya ke depan. Jadi, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pemanfaatan dan dampak sumber daya alam. Sumber daya alam adalah unsur-unsur dari lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, guna meningkatkan kesejahteraan yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, sumber daya alam yang melimpah juga memiliki manfaat yang besar bagi kelangsungan hidup manusia. Berikut adalah manfaat sumber daya alam berdasarkan sumber daya alamnya. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam perkebunan hasilnya itu seperti karet, kopi, tembakau, kelapa, dan sebagainya. Manfaatnya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan perekonomian dalam perdagangan skala ekspor. Kemudian sumber daya peternakan itu hasilnya seperti sapi,
sumber daya pariwisata. Jadi titik hasilnya itu hasilnya pantai itu seperti beach, pink beach, gunung Semeru hingga destinasi wisata lainnya budaya seperti tur di Keraton Surakarta atau museum dan sebagainya. Manfaatnya itu sebagai meningkatkan devisa bagi negara dan membantu perekonomian warga di sekitar tempat wisata tersebut. Kemudian sumber daya pertambangan di tiga hasilnya. Jadi sumber daya pertambangan itu hasilnya seperti apa? Ada minyak bumi, ada gas, ada batu bara, ada emas, perak dan sebagainya. Manfaat dari daya pertambangan itu ada yang tahu apa? Ayo. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menghasilkan devisa negara. Ya, betul. Jadi manfaat sumber daya pertambangan itu untuk memenuhi dalam negeri dan menghasilkan devisa negara. Nah, selanjutnya dampak yang terjadi pada alam. Nah, di sini coba perhatikan di depan. Ya Bu. Dampak terjadi pada alam. Pembangunan yang tidak berencana dan tidak memperhatikan lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dampak tersebut dapat berupa yang pertama, ada rusaknya berbagai sistem pendukung peri kehidupan yang penting bagi manusia maupun sosial. Kemudian yang kedua, munculnya bahaya-bahaya baru akibat ciptaan manusia seperti bahan berbahaya dan beracun. Kemudian yang ketiga, ada pengalihan beban dan resiko kepada generasi berikutnya atau kepada daerah lain. Kemudian dampak itu terutama merupakan hasil interaksi hubungan timbal balik dari tiga faktor. Ada tiga faktor dari hubungan timbal balik dari faktor utama itu. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Yang kedua, pertumbuhan produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Yang ketiga, ada lembaga-lembaga masyarakat termasuk teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan produksi. Oke. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Ibu akan berarti sudah paham semua ya tentang materi ini. Baik, di sini Ibu akan membagi kelompok. Untuk kalau begitu kalian sudah paham semua, Ibu akan membagi kelompok. Di sini ada kelompok 1 dan di sini ada kelompok 2. Ya Bu. Oh, sebelum itu Ibu tanya tentang Ibu akan mengecek apakah kalian betul-betul sudah paham apa belum. Di sini saya akan tanya kepada Ratna. Jadi Ratna, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam yaitu unsur-unsur dari lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, guna meningkatkan kesejahteraan yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Oke, baik. Saya rasa kalian sudah mengerti semua. Di sini saya akan memberikan tugas. Jadi, Ibu sudah bagikan kelompoknya? Sudah Bu. Oke, jadi kelompoknya Ibu sudah bagikan? Sudah Bu. Jadi, catat ya tugasnya. Ini didiskusikan secara berkelompok. Hasilnya sebentar Ibu akan panggil perwakilan setiap kelompok. Jadi soalnya itu, apa manfaat dari sumber daya alam bagi manusia? Sudah Bu. Ya. Ya, Ibu berikan waktu selama 5 menit. Ya, oke, baik. Waktunya sudah habis. Jadi, Ibu minta perwakilan kelompok 1 membacakan hasilnya ya. Ya Bu. Ambilnya Bu. Bu. Oke.
memaparkan hasil diskusi kami. Saya perwakilan dari kelompok 1. Untuk manfaat dari sumber daya alam bagi manusia itu, yang pertama adalah sebagai sumber utama dari kehidupan manusia, terutama di bidang pangan dan juga konsumsi sehari-hari. Hampir setiap hari kita semua mengkonsumsi makanan yang kita peroleh dari sumber daya alam. Itu saja, Bu. Oke, baik, dari atas dulu. Semangatnya. Baik, saya minta untuk perwakilan kelompok 2. Manfaat sumber daya alam bagi manusia yang pertama sebagai sumber energi dan bahan bakar, yang kedua sebagai pembangkit listrik, yang ketiga untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, keempat untuk kebutuhan tempat tinggal, kelima sebagai pengembangan teknologi, keenam untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam serta menyuplai oksigen. Oke. Beri aplaus kepada teman-temannya. Ya, semua jawabannya benar. Ibu takjub memiliki jawaban yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Iya, Bu. Jadi, jawaban dari kelompok 1 itu yang dimana manfaat sumber daya alam bagi manusia itu yang pertama sebagai sumber utama dari kehidupan manusia, terutama di bidang pangan dan juga komunikasi sehari-hari. Sedangkan jawaban di kelompok 2 itu manfaat sumber daya alam itu yang pertama sebagai sumber energi dan bahan bakar, sebagai pembangkit listrik untuk kebutuhan makanan bagi manusia dan hewan, dan untuk kebutuhan tempat tinggal. Ya, benar sekali. Beri aplaus untuk semua kelompok. Jadi saya rasa kalian sudah mengerti ya tentang materi kita hari ini tentang pemanfaatan dampak dan sumber daya alam. Bu. Jadi seperti yang kita ketahui itu, pemanfaatan sumber daya alam adalah unsur-unsur dan lingkungan alam baik fisik maupun hayati, juga meningkatkan kesejahteraan yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Betul sekali. Ya. Jadi sudah berikan tugas, jawabannya semua sudah benar. Saya rasa kalian sudah mengerti dengan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas di rumah ya. Ini dikerjakan secara individu. Minggu depan dikumpul ya. Dikerjakan di rumah. Itu aja ya. Jadi oke, baik. Ibu sudah memberikan tugas pekerjaan di rumah. Itu dikerjakan secara individu dan minggu depan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Sebelum kita pulang, Ibu siapa ketua kelasnya? Karena, Bu. Oke, baik. Ketua kelasnya tolong dibuka. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Semoga selesai. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.